Pesawat Cina C919, C929, dan C939 fokus pada efisiensi dan bersaing dengan Barat. Namun, pesawat terbaru, C949, memiliki pendekatan yang berbeda. Comac C949 diharapkan menjadi inovasi yang mengubah industri penerbangan dengan desain unik. Meskipun informasi tentangnya masih sedikit, pesawat ini berpotensi menjadi pemimpin di industri penerbangan dan mengalahkan Concorde yang legendaris. Industri penerbangan Tiongkok sedang berkembang pesat, mendorong batas teknologi dan menantang perusahaan besar Barat. C919, yang menjadi simbol ambisi Tiongkok untuk mandiri dalam penerbangan, terus memperkuat posisinya. Sementara C929 dan C939 masih dalam tahap desain, C949, yang merupakan pesawat penumpang supersonik, menjadi perhatian utama. Dikutip dari South China Morning Post pada 29 Maret 2025, C949 bukan sekadar pesawat biasa, tetapi lompatan besar yang dapat mengubah cara orang bepergian di udara dengan kecepatan tinggi. Bentuk pesawat supersonik C949 menjadi alasan utama kepercayaan Tiongkok dalam mengubah perjalanan udara global. Para insinyur Comac telah merancang jet penumpang supersonik yang bisa mencapai kecepatan Mach 1,6. Pesawat ini mampu terbang lebih jauh dan lebih senyap dibandingkan Concorde yang terkenal. Jika berhasil, proyek ini dapat menempatkan Tiongkok di depan dalam revolusi supersonik abad ke-21. Tim peneliti yang dipimpin oleh Wu Dowei, seorang ahli aerodinamika, mengungkapkan bahwa C949 dirancang untuk memiliki jangkauan hingga 11.000 km, yang 50% lebih jauh dari Concorde. Yang menarik adalah suara ledakan soniknya hanya 83,9 desibel, setara dengan suara pengering rambut, dan 20 kali lebih senyap dibandingkan Concorde. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi aturan lama yang membatasi penerbangan supersonik di darat. Comac memastikan bahwa kebisingan saat pesawat lepas landas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Pesawat supersonik C949 bukan hanya ambisi besar bagi Tiongkok, tetapi juga tantangan bagi pesaing global. C949 akan bersaing dengan proyek dari NASA dan X-59 milik Lockheed Martin. Perlombaan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mengubah aturan dalam industri penerbangan. Desain C949 dirancang untuk mengurangi ledakan sonik dan meningkatkan aerodinamika. Badan pesawat memiliki bentuk yang membantu melemahkan gelombang suara, sehingga mengurangi kebisingan. Moncong pesawat yang panjang membagi gelombang suara menjadi 3 gelombang yang lebih lemah, dan tonjolan di dekat mesin membantu mengurangi turbulensi. Inovasi ini bertujuan menjadikan perjalanan supersonik sebagai pilihan yang layak untuk penerbangan komersial. Ada juga terobosan dalam sistem propulsinya. Pesawat C949 akan dilengkapi dengan mesin turbin adaptif yang bisa menyesuaikan rasio bypass untuk kinerja terbaik. Ada 2 mode. Mode boom rendah pada Mach 1,6 dan mode hemat bahan bakar pada Mach 1,7, terbang di ketinggian 16.000 meter. Fitur ini penting untuk menjaga efisiensi dan memenuhi standar lingkungan serta kebisingan. C949 dirancang untuk menampung 28 hingga 48 penumpang di kabin kelas bisnis, jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas 100 kursi Concorde. Namun, pesawat ini dapat terbang non-stop dari Shanghai ke Los Angeles dalam sekitar 5 jam, dengan fokus awal pada rute Trans-Pasifik untuk mengurangi keluhan kebisingan. Diperkirakan, potensi penumpang untuk penerbangan supersonik bisa mencapai 45 juta per tahun, sekitar 1% dari pasar perjalanan udara global. Comac memiliki rencana besar untuk masa depan penerbangan Tiongkok, termasuk meluncurkan C929 pada tahun 2027 untuk bersaing dengan Boeing 787, diikuti oleh C939 pada tahun 2039, sebuah superjet 400 kursi yang menargetkan pasar Boeing 777X dan Airbus A350. C949 diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2049, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Republik Rakyat Tiongkok. Comac juga merencanakan proyek kendaraan hibrida kedirgantaraan yang dapat membawa perjalanan supersonik ke level baru. Jika berhasil, ini bisa mengubah dunia penerbangan dan geopolitik global. Namun, pesawat supersonik ini akan menghadapi banyak tantangan. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan pesawat legendaris seperti Concorde tidak luput dari kegagalan. Apa yang menyebabkan jatuhnya mahakarya seperti Concorde?
Dan dapatkah C949 menghindari masalah yang sama? Concorde lebih dari sekadar pesawat. Itu adalah wujud impian manusia untuk menaklukkan langit. Dengan desain ramping dan kemampuan terbang cepat, Concorde mewakili ambisi dan kecanggihan. Sebagai pesawat penumpang pertama yang melintasi Atlantik dengan kecepatan 2 kali suara, ia membawa penumpang lebih cepat ke tujuan. Didukung oleh mesin Rolls-Royce Olympus, pesawat ini bisa mencapai kecepatan maksimum 2.140 km per jam dan terbang hingga 60.000 kaki, memberikan pemandangan ke lengkungan bumi. Namun, hanya kecepatan tidak cukup untuk menjadikan Concorde legendaris. Pesawat ini dirancang untuk kalangan elit, dengan kapasitas hanya 92 hingga 128 penumpang dalam konfigurasi 4 kursi yang intim. Setiap penerbangan terasa seperti pertemuan para tokoh berpengaruh. Pengalaman bersantap di atas kapal, menyajikan hidangan lezat di atas nampan perak di bawah cahaya lembut lampu kabin. Dengan desainnya yang berani, dan sayap delta ramping yang menggabungkan kecepatan dan efisiensi, hidung pesawat condong ke bawah saat lepas landas, dan mendarat untuk meningkatkan visibilitas. Berbeda dengan jet supersonik militer, yang memerlukan afterburner untuk kecepatan tinggi, Concorde dapat terbang supersonik tanpa afterburner, menjadikannya keajaiban teknik saat itu. Ketika mulai beroperasi dengan Air France dan British Airways pada tahun 1976, pesawat ini segera menjadi simbol kemewahan. Lebih dari sekadar transportasi, Concorde adalah pernyataan kekuatan dan prestis. Para selebriti, politisi, dan tokoh terkenal menganggap Concorde sebagai cara terbaik untuk bepergian. Pengalamannya sangat unik, tetapi harganya juga tinggi. Tiket pulang pergi seharga $12.000, yang setara dengan sekitar $66.000 saat ini. Bagi yang mampu, uang itu membeli lebih dari sekadar tiket. Itu adalah akses ke dunia kemewahan. Slogannya adalah, "Datang sebelum pergi", menggambarkan kenyataan bahwa penumpang bisa berangkat dari Paris pukul 10 pagi dan tiba di New York pada pukul 10 pagi di hari yang sama. Namun, pada tahun 2003, Concorde dipensiunkan, meninggalkan kekosongan dalam sejarah penerbangan. Meskipun sangat canggih, pesawat ini tidak dapat mengatasi masalah praktis. C949 harus menghadapi tantangan yang sama di masa depan. Meskipun diteliti oleh 250 teknisi selama 5.000 jam, Concorde berhenti beroperasi setelah 27 tahun pada 24 Oktober 2003. Apa yang menyebabkan akhir penerbangan ini? Pertama, biaya operasinya terlalu tinggi. Concorde membakar 6.771 galon bahan bakar dalam penerbangan biasa, melebihi keuntungan yang diperoleh. Contoh lain adalah Soviet 2144, pesawat supersonik lainnya. Meskipun lebih cepat, dengan kecepatan 2,15 dibandingkan 2,04 milik Concorde, ia gagal karena biaya operasional yang tinggi dan hanya bisa terbang pada rute terbatas dari Moskow ke Almaty. Selain biaya operasional, keterbatasan perjalanan supersonik juga berperan besar dalam jatuhnya Concorde. Pesawat ini hanya bisa terbang di atas lautan karena gelombang kejutnya yang sangat kuat, yang bisa memecahkan jendela di daerah pemukiman. Suara keras setiap kali Concorde melewati kota sering menyebabkan keluhan. Dengan mengurangi ledakan supersonik menjadi hanya 83,9 desibel pada C949, pesawat ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi generasi sebelumnya. Namun, gerakan lingkungan yang semakin kuat juga melawan Concorde, yang dulunya dianggap mewah, kini dilihat sebagai penyebab kebisingan dan polusi. Kekhawatiran tentang suara ini menyebabkan pembatasan ketat pada rute transatlantiknya, menghalangi lepas landas dan pendaratan di kota-kota seperti New York, Washington, London, dan Paris. Permintaan untuk pesawat supersonik seperti Concorde tidak tinggi. Hanya 20 unit yang dibuat, dan hanya Air France dan British Airways yang memesannya, karena keduanya adalah maskapai milik negara. Kecelakaan tragis pada tahun 2000 di Prancis, yang menewaskan semua penumpang dan awak, sangat merusak reputasi Concorde. Penurunan perjalanan internasional setelah 11 September juga menjadi penyebab terakhir, yang menghentikan proyek Concorde pada tahun 2003. Cara agar C949 bisa berhasil, pesawat ini harus mengatasi tantangan yang sama yang dihadapi Concorde. Ini bukan tugas yang mudah. Apakah kita akan merasakan lagi penerbangan komersial supersonik? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.